Pisces. Kali ini ya, kali ini aku mau reading untuk kamu mengenai pesan penting untuk kamu di bulan Juli tahun 2021 ya. Kemungkinan apa sih yang terjadi dan pesan apa sih yang penting untuk kamu untuk menanggapi hal ini atau menyelesaikan hal ini atau sesuatu yang terjadi ini gitu ya. So sebelum itu, di sini aku mau ngucapin banyak terima kasih untuk kamu yang udah subscribe, like, komen dan juga share ya. Thank you so much. Semoga kamu di sana dalam keadaan yang baik, sehat, bahagia selalu, rezekinya juga semakin lancar ke depannya ya. Amin. Oke, Pisces ya. Di sini aku akan mulai shuffle mengenai pesan penting apa sih untuk kamu di bulan Juli tahun 2021 ya. Dan perlu diingat lagi, jika ini adalah readingan umum, jadi hasilnya tidak dapat 100% resonate untuk semua yang berzodiak Pisces ya. Mungkin hanya sebagian atau beberapa saja dari kamu yang akan sesuai. Ada Five of Swords dan juga ada Seven of Swords. Pisces ya, mungkin kamu merasa ya jika memang lingkungan sekitar kamu tuh nggak ngedukung kamu, dimana banyak dari mereka yang selalu mempunyai prasangka buruk ya, atau prasangka yang tidak baik untuk kamu. Misalnya mereka selalu ngegosipin kamu, mereka selalu mencoba untuk merendahkan kamu, mencurangi kamu gitu ya. Nah, di sini pesan penting untuk kamu ya di bulan Juli tahun 2021 ya. Kamu perlu fokus kepada tujuan kamu sendiri ya, kepada diri kamu sendiri. Kamu perlu cuek kepada mereka yang toksik ya. Jika memang ada gosip-gosip miring atau mungkin ada omongan-omongan yang kurang pantas didengar gitu, ya udah cuekin aja, nggak usah diambil pusing ya, karena itu semua akan menurunkan energi kamu atau aura kamu ya, dimana ketika kamu memikirkan sesuatu berlebihan dan ini menguras energi dan pemikiran kamu, maka aura kamu akan menurun gitu ya, akan redup. Jadi kamu perlu fokus kepada diri kamu sendiri. Kamu perlu harus fokus di harapan kamu, tujuan kamu. Istilahnya tuh nggak usah dengerin omongan orang gitu ya, karena diri kita sendirilah yang akan menuntun kita ke dalam situasi yang baik, kesuksesan, keberhasilan. Oke? So, pesan untuk Pisces selanjutnya ya di bulan Juli tahun 2021. Oke, pesan-pesan untuk Pisces di bulan Juli tahun 2021. Oke, ada Knight of Cups di sini ya. Dan di bottom of the deck ya, atau kartu yang terakhir di bawah kartu. Bawah tumpukan maksud aku. Ada Nine of Pentacles. Nah, di bulan Juli ini nantinya mungkin kamu akan lebih fokus di keuangan ya. Maka dari itu kamu harus bisa memanage keuangan kamu dengan baik. Jangan sampai mengalami penurunan. Jangan sampai kamu terjebak pada situasi yang toksik. Jika mungkin beberapa dari pihak sekitar kamu tuh mencoba untuk mengganggu kamu dalam keuangan. Kamu perlu bekerja keras, fokus kepada pekerjaan kamu ya. Jika misalnya mungkin ada hal yang lain yang mengganggu kamu dalam berkarir, nggak usah. Mas aku ya udah. Sorry banget, aku sedikit ngantuk ya Pak Isis ya, soalnya tadi malam kurang tidur ya, ngerjain personal reading ya. Jadi aku kayak ngerasa masih sedikit pusing gitu pagi ini.
Ya udah, kamu perlu cuekin aja mereka yang ingin mengganggu kamu atau menghasut kamu, yang niatnya tuh kurang baik dalam pekerjaan gitu ya. Misalnya mereka tuh nggak suka kalau melihat kamu rajin gitu misalnya. Ya udah, kamu nggak usah tanggepin ya. Kamu hanya fokus kepada diri kamu sendiri, memperjuangkan karir kamu ini lebih baik lagi daripada yang sebelumnya. Tentunya agar kamu mendapatkan income yang lebih di bulan Juli. Karena kalau yang aku lihat di bulan Juli akan ada kerejekian yang berlimpah yang akan kamu dapatkan asalkan kamu ulet ya, kamu bekerja keras dan fokus kepada karir kamu ya. So, ketelitian juga diperlukan di sini ya. Jadi misalnya ketika kamu menjalankan sesuatu ya kamu harus teliti dalam mengelolanya gitu ya, atau dalam mengolahnya gitu, di karir atau di keuangan gitu ya. Kamu perlu memiliki prinsip ya di sini. Oke, pesan penting untuk Pisces selanjutnya ya, pesan penting. Oke, di sini aku akan ambil yang paling atas, ada Ten of Swords, The World, dan Ten of Swords. Mungkin ya sebagian dari Pisces tuh ngerasain situasi yang benar-benar kecewa ya. Kamu rasa sakit hati akan sesuatu, tapi di samping itu kamu nggak perlu atau kamu jangan sampai kelihatan sedih di hadapan banyak orang. Jikalau memang kamu ada masalah ya udah kamu pakai sendiri aja, atau kamu kamu pendem sendirian aja. Atau misalnya tuh gini, kalau emang kamu ingin cerita sama orang ya kamu pastikan orang yang akan kamu curhatin ini adalah seseorang yang bisa dipercaya gitu. Intinya jangan sampai kamu memperlihatkan kesedihan kamu ke banyak orang ya. Kalau bisa tuh kamu tetap tersenyum walaupun sebenarnya dalam diri kamu mungkin ada sesuatu yang membuat kamu sedih ya. Karena kalau kamu membawa kesedihan ini kemana-mana ya percuma gitu, nggak akan tuntas ya. Kamu perlu untuk bersikap dewasa, bersikap bijaksana di sini ya. Selesaikan semuanya dengan tepat ya. Jadi ketika emang kamu ngerasain situasi yang kurang baik ya udah nggak usah diumbar-umbar, nggak usah dikoar-koarin gitu ya. Kamu perlu memendam ini ya, sharing dengan orang-orang terdekat aja, orang-orang yang bisa dipercaya gitu ya. Karena sebagian orang gitu ya, ketika kita memiliki masalah ya, mereka bertanya itu bukan berarti mereka peduli. Bisa jadi mereka bertanya itu hanya ingin tahu aja gitu apa masalah kita ya. Jadi ketika ada masalah yang membuat hati kita sedih ya udah nggak usah diceritain ke banyak orang, itu nggak usah, kita pendem sendirian aja atau sharing ke beberapa orang yang penting aja gitu untuk kita ya. Oke, pesan penting ya zodiak Pisces di bulan Juli tahun 2021. Ada King of Swords, ada The High Priestess. Oke. Setiap masalah memang selalu menguji emosionalnya kita ya. Misalnya ketika kita berada pada situasi yang kurang baik gitu, kita mungkin akan terpancing emosi ya. Nah, di sini pesan-pesan untuk kamu ya, jika kamu merasakan situasi yang kurang baik ya dan memancing emosi kamu harus sadar nih ya. Kamu harus menyadari jika kalau kita menanggapi sesuatu dengan emosi itu nggak baik ya ke depannya. Kita harus bisa menenangkan diri kita terlebih dahulu, menenangkan pikiran kita ya, agar kita tuh bisa berpikir jernih dan juga dapat menjalankan situasi-situasi kedepannya itu dengan ringan ya, terlebih untuk situasi yang benar-benar sulit untuk kita gitu ya. Ketika kita akan memutuskan sebuah hal ya, alangkah baiknya di sini kita bermeditasi, menanyakan kepada
Tuhan, menanyakan kepada diri kita sendiri apa sih hal yang sebaiknya kita putuskan gitu ya. Ini misalnya untuk kamu yang situasinya tuh rumit ya, dan kamu perlu untuk mengambil keputusan ya. Jadi kamu harus berpikir tenang ya, berpikir jernih untuk mendapatkan jawaban yang terbaik dari hati kamu yang paling dalam. Tentunya ini adalah dorongan dari semesta ya. Dan di bottom of the deck di sini ada Eight of Cups ya. Oke, Pisces ya. Ikuti kata hati kamu ya. Kamu ingin kemana ya? Kamu ingin bahagia. Kamu ingin bahagianya tuh lewat jalan mana? Di sini kamu perlu mengikuti kata hati. Jikalau memang situasi kamu saat ini baik, misalnya gini, keuangan yang berlimpah, atau mungkin pekerjaan yang baik, atau teman-teman yang istilahnya tuh posisi atau situasinya tuh sebenarnya terlihat baik ya. Ini terlihatnya tuh baik, tapi di samping itu atau di balik semua itu tuh kamu ngerasa nggak nyaman gitu ya. Walaupun kita punya banyak uang, tapi kalau ngerasa nggak nyaman ya buat apa gitu ya. Nah di sini mungkin sejenak kamu perlu untuk mencari kesenangan, untuk dapat menghibur hati kamu, merefresh otak kamu juga ya, pemikiran kamu gitu, agar kedepannya tuh kamu bisa lebih ringan gitu. Karena di sini kalau yang aku lihat mungkin sebenarnya kamu merasa nggak nyaman pada salah satu situasi, dan kamu sebenarnya kayak sayang gitu di situasinya. Mungkin adanya sesuatu yang berat gitu, misalnya maksud aku sesuatu yang berat ini sesuatu yang sebenarnya disayangkan kalau untuk ditinggalkan, tapi karena perasaan kamu nggak nyaman banget di situ, alangkah baiknya di sini memang kamu perlu untuk mengikuti kata hati kamu, meninggalkan sesuatu yang sebenarnya kelihatan baik ini, tapi kamu ngerasanya itu nggak sesuai ke kamu atau nggak baik untuk kamu gitu ya. Nah, Pisces di sini kenapa aku bilang kalau kamu perlu mengikuti kata hati ya. Ya kamu harus mencari kebahagiaan kamu yang sesuai dengan apa yang kamu inginkan, yang lahir dari batin kamu gitu. Nah percuma kan kalau kita banyak uang tapi kalau hati kita nggak bahagia pada situasi yang sekarang. Misalnya gini, ini hanya contoh aja ya, selebihnya kalian bisa menyesuaikan sendiri. Misalnya saat ini nih aku punya banyak uang ya, tapi orang-orang di sekitar aku toksik gitu, bawaannya mengganggu keuangan aku aja, memanfaatkan aku aja. Nah di sini aku ya maaf ya, aku ya nggak terima dong ya. Ini kan hasil dari kerja keras aku, hasil keringat aku gitu. Nah di sini mungkin kita harus mengambil sikap ya. Bisa jadi kita harus meninggalkan situasi yang toksik atau orang-orang yang toksik ini. Nah atau bisa jadi gini, mungkin kamu memiliki pekerjaan yang bagus, income yang bagus gitu, tapi kalau kamu nggak nyaman ya, bawaannya tertekan terus ya gimana gitu ya. Kamu harus memiliki pemikiran yang seperti ini, atau kamu lebih memperhatikan ini ya, seharusnya seperti itu. Carilah pekerjaan yang sesuai dengan bidangnya kamu, yang bisa membuat kamu ngerasa bebas dalam menjalaninya ya, nggak tertekan gitu misalnya ya. Oke Pisces ya, mungkin cukup sampai di sini dulu readingan kita. Semoga video ini bermanfaat. Ambil positifnya sebagai motivasi dan semangat kamu, dan buang negatifnya atau jadikan negatifnya sebagai bentuk kehati-hatian kamu ke depannya. Untuk kamu yang ingin melakukan personal reading, bisa menghubungi aku lewat WhatsApp yang ada di deskripsi box. Kamu bisa cek di sana. Kemudian untuk kamu yang nggak resonate, ya udah nggak usah dipaksakan. Mungkin ini bukan energinya kamu ya. Well, Pisces, terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir. Salam santun, salam rahayu, dan sampai jumpa di readinganku berikutnya ya. Bye Pisces.